Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. Ada sebuah fasal ya. Di dalamnya itu fi ahkamis sholat istisqa'i. Jadi ada sebuah pasal yang menjelaskan tentang hukumnya atau hukum-hukumnya sholat istisqa. Nah di Islam ada ritual yang khusus untuk memohon hujannya, itu sholat istisqa. Wa sholatul istisqa, dan utawi sholat istisqa. Sholat istisqa itu hukumnya apa? Ya. Masnunatun, itu masnunatun disunnahkan. Jadi hukumnya sholat istisqa itu sunnah. Apa sunnah muakkadah? Enggak, ternyata sini saya lihat di syarahnya, yaitu di Fathul Qoribnya tidak ada penjelasan apa namanya ini sunnahnya sunnah muakkadah atau sunnah, ternyata sunnah yang biasa, berbeda dengan sholat gerhana kemarin. Sholat gerhana kemarin sunnah muakkadah, sholat id sunnah muakkadah. Kalau ini sholat istisqa hukumnya sunnah, bukan sunnah muakkadah, sunnah tok gitu lah. Bagi siapa? Limuqimin wa musafir indal hajati. Ya. Jadi ini disunnahkan bagi seorang yang entah itu mukim maupun musafir. Ketika apa? Indal hajati, ketika hajat, ketika membutuhkan. Membutuhkan hajat karena apa? Min inqita'i ghaisin, karena terputusnya hujan. Maksudnya apa? Karena lamanya tidak ada hujan. Membutuhkan, selama kemarau panjang gitu, kemarau panjang, hujan nggak datang-datang, ini sudah apa, tanam-tanaman sudah banyak yang mati karena nggak ada air hujan, ya kan, sungai-sungai telah kering semua. Dan bahkan untuk minum aja air tinggal sedikit gitu, kan kadang pernah terjadi seperti itu. Kemarau panjang sampai sumur-sumur itu asap. Nah itu jadi kita kan membutuhkan dalam situasi butuh. Nah di sini kita disunnahkan sholat istisqa. Tuh. Awain ma'in, atau apa? Atau matinya sumber air lain. Kan dijelaskan malah. Ya. Awain ma'in. Wanah wida dari apa sepadanya itu, tapi intinya adalah berkaitan dengan tidak adanya air. Jadi akhirnya minta hujan supaya diturunkan air. Nah ini dijelaskan lagi, wa tu'atu sholatul istisqa'i. Sholat istisqa itu diulang, dilakukan lagi. Yang kedua wa'atsaro, atau lebih banyak, min dalika, dari wa'atsaro min dalik, atau lebih banyak dari dua. Maksudnya itu diulangi lagi 2 kali, terus diulangi lagi, terus diulangi. Ketika apa? Lam yusqau illam yusqa, ketika apa namanya belum hujan itu juga belum datang, belum turun. Sudah sholat istisqa ternyata belum turun, sholat lagi sholat istisqa lagi, kemudian kok belum turun lagi, sholat istisqa lagi, hatta yusqiyahumullah, hingga Allah menurunkan hujan. Tapi saya pernah mengalami itu, masih pernah mengalami
Surabaya itu pernah melakukan sholat istisqa. Tapi hampir setahu saya ketika sholat istisqa itu dilakukan, biasanya itu enggak, bahkan sholatnya belum selesai sudah bisa hujan, atau enggak jauh dari ketika sholat selesai hujan. Meskipun kadang mungkin hujannya ketika hari itu, besoknya enggak lagi gitu loh maksudnya. Itu apa ya? Kemudian hujannya itu besar. Gitu. Nah caranya gimana? Apakah satu sholat biasa? Enggak, nanti ada caranya. Ada caranya. Ini fa'amarohum. Nah ini fayak muruhum ternyata fayak muruhum, dan memerintahum kepada kaum atau kepada masyarakat sopo al-imam. Nah ini mulai caranya. Pertamanya apa? Imam itu memerintahkan kepada masyarakat. Memerintahkan apa? Bitaubati, dengan memerintahkan taubat. Nah, dengan taubat. Was-sodaqoti, dan sodaqoh. Wal khuruji, dan keluar minal madzalim. Minal madzalimi, jadi keluar minal madzalimi, dari perbuatan-perbuatan aniaya atau dolim. Maksudnya apa? Imam itu memerintahkan kepada masyarakat itu apa? Taubat. Terus kemudian sodaqoh. Terus kemudian berhenti melakukan kedoliman, atau melakukan ini berhenti melakukan kedoliman. Ya, kedoliman. Wa musolahatin a'dai, dan ini apa namanya, akad rukun musolah al-a'dai, jadi rukun dengan musuh. Kalau sama dalam situasi perang gitu, maka apa? Mengadakan perjanjian gencatan senjata. Perang tidak maksudnya berhenti, itu maksudnya. Itu harus dilakukan perintah. Kalau semua, ya intinya kalau semua kita punya musuh dengan tetangga atau apa ya kan, ya kita harus kita dulu. Kita harus berbaik ya, berubah, melangkah perbaikan. Intinya ini perintahnya adalah menyuruh kita supaya tobat dan keluar dari perlakuan dosa. Lihat dari sini, perlakuan dosa. Nah ini yang kadang nggak disadari. Perintah apa? Wasyamin atau wasyami wasyami salasati ayyamin. Apa? Puasa 3 hari. Jadi sebelum sholat itu dilakukan, gitu, itu puasa 3 hari dulu. Jadi 3 hari sebelumnya puasa. Disunahkan, diperintahkan dari imam-imam atau tokoh masyarakatnya, itu loh maksudnya. Itu pemerintah atau untuk pemerintahnya
atau siapalah yang tokoh di situ memerintahkan masyarakat untuk sedekah, taubat, sedekah, terus kemudian berbaikan ketika itu dalam situasi bermusuhan, terus kemudian berhenti melakukan sesuatu yang dolim, terus kemudian juga puasa 3 hari, puasa 3 hari. Nah terus kemudian kemudian setelah puasa 3 hari, hari keempat, gitu katanya. Hari keempat itu kemudian keluar bihim fil yaumir rabi. Jadi yakhruju keluar sapa imam bihim dengan mereka termasuk masyarakat fil yaumi pada hari ar-rabi yang keempat. Ya, ar-rabi keempat ini ada penjelasan. Tsumma yakhruju bihim fil yaumir rabi, di dalam saatnya dipenjelaskan adalah siaman dalam situasi puasa. Ya, dalam situasi puasa. Jadi apa? Puasanya berapa hari? 4 hari. 3 hari sebelumnya, ya kan? Nah, 1 hari pas ketika sholat itu dilaksanakan. Maka hari keempat juga puasa. Isi ngapain ini ya? Mungkin ketika sholat istisqa nggak tahu nggak langsung mandi puasanya paling puasa. Jadi beberapa syaratnya hilang gitu kan? Nggak serius ngomong kita butuh, nggak serius. Maka mungkin semacam ini yang ditiru oleh orang-orang atau ulama-ulama atau orang-orang Jawa dulu. Apa kalau itu sesuatu puasa dulu 3 hari, prihatin 3 hari atau apa, Rasulullah ajar Tuhan akan dijabahi, gitu kan? Pengen baca atas poso 3 dino, kan gitu. Jangan-jangan polanya mengikuti semacam ini. Ini istisqa seperti itu. Jadi puasa dulu, kan memiliki keinginan, ya kan? Keinginan tadi loh, keinginannya itu menurunkan hujan. Itu enggak kemen kan persoalannya. Itu apa? Puasa 3 hari. Berarti puasa 4 hari ya? Puasa 4 hari, 3 hari sebelumnya, 1 hari ketika hari H. Oke, tapi puasa yang keempat ini nampaknya berbeda. Nanti kita akan tahu. Apa berbedanya ketika nanti hujan turun, itu harus segera menikmati hujan itu. Nah kan batal ini ketika minum kita. Jadi tapi jenis ini nampaknya sebelum itu hujan ya kan, tetap puasa, masih puasa, nggak makan, nggak minum. Nanti ada, karena saya lihat di penjelasan akhir kuali saya baca itu ternyata ketika itu sudah mengalir airnya, maka itu diusahakan meminum masnya apa? Karena sangat gembira itu loh mas, menunjukkan kegembiraan air itu diturunkan. Jadi kan puasanya batal gitu. Maksudnya puasa ini kan batal. Tapi kalau kita intinya di sini jadi menjaga, jadi 4 hari puasanya. Terus kemudian di dalam juga ada penjelasan ghairu mutatayyibin, keluar ya dari rumah ya, keluar bersama di lapangan ya, atau di tempat untuk sholat itu yang akan dilaksanakan sholat itu di hari keempat dalam situasi puasa. Ghairu mutatayyibin maksudnya apa? Dengan tanpa menggunakan wewangian. Ini poin-poinnya harus diikuti kalau pengen ijabah gitu. Sholat itu dipilih-pilih ya, apa-apa nih selfie ya. Wah, selfie sedang sholat istisqa. Ya nggak sih, turunkan balik.
Wala mutazayyinin, dan tidak menggunakan atau tidak berhias, tidak menggunakan perhiasan, tidak bersolek, tidak macak yang orang ini, tidak berpakaian, tidak melakukan, tidak berhias, entah pakai perhiasan, entah pakai kosmetik, ya kan, kalau sama cewek itu tidak berhias, tidak berhias. Bal yakhrujuna, namun keluar fisyabi bidlatin, dengan pakaian bidlah. Bidlah ini ternyata ketika di dalam itu ada penjelasan. Pakaian bidlah itu apa? Bidlah itu adalah ma yulbasu min siyabil muhinnah waqtal amal. Jadi baju yang dipakai ketika kita bekerja. Nah, selama dengan tani, maka ya apa? Ya baju-baju yang jenengan gunakan ketika bertani. Karena jadi baju yang kita gunakan untuk bekerja. Wastikanatin, istiqalah anteng, ay khusyuk, maksudnya khusyuk. Wa tadarruk, dan tadarruk itu adalah nopo merasa hina. Ini di dalam bahasa tadallul. Jadi artinya tadarruk itu pasti merasa hina. Ini penting ini. Kalian khusyuk, terus merasa hina ketika keluar itu, masih keluar di lapangan untuk pas sholat itu, jangan merasa sombong, harus anteng, khusyuk, ya. Terus kemudian tadarruk, merasa hina. Ini penting di dalam ketika kita ingin melaksanakan sholat istisqa. Nah, ini ada penjelasan lagi di syarahnya lebih luas lagi. Kalau di pinggirnya kan sudah berhenti, kemudian berubah rokaatani gitu kan. Ini sebelum itu apa sih yang ketika keluar tuh yang dibawa apa lagi? Ya, itu ada penjelasannya di dalam. Jadi kan tadi setelah puasa 3 hari, hari keempat keluar, gitu, keluar dengan apa tadi? Kayak yang 3 hari tadi kan situasi tobat, sedekah, kan itu kan 3 hari puasa. Yang hari keempat itu enggak keluar bersama-sama ke tempat sholat, tidak pakai wewangian, tidak berhias, gitu tadi. Terus kemudian anteng, khusyuk, tadarruk, merasa hina, tidak sombong, merasa butuh, gitu maksudnya. Nah, ini ada lagi yang perlu dibawa. Wa yakhrujuna, dan keluar siapa komunitas atau masyarakat ma'ahu, bersama bersama kaum tersebut, asyibyanu utawi asyibyan, jadi anak-anak diajak, anak-anak kecil diajak, wasuyuh, dan orang-orang tua diajak, orang-orang sepuh, orang-orang sepuh diajak. Wal ajaiz, dan orang-orang yang rentah itu juga diajak. Ajaiz itu apes maksudnya lemah, ya, orang yang lemah, yang rentah itu dibawa, diajak keluar, maksudnya diajak keluar. Wal bahaim, dan hewan ternak itu dibawa, sama hewan wedhus digowo, ya, sapi ini digowo. Maksudnya apa? Di situ dijejak di tempat sholat itu, ya, di lapangan. Biasanya lazimnya sholat istisqa di lapangan. Jadi hewan dibawa,
orang-orang sepuh, orang-orang jumbo anak-anak kecil dibawa. Untuk menunjukkan apa? Ini loh, kita itu benar-benar sangat butuh, hewan juga butuh nih. Kan kita ditunjukkan semua. Kita nggak sombong, kita benar-benar membutuhkan. Seperti cuma kita memelaskan. Paham ya Mas? Ditunjukkan semua. Dan kita tidak pakai wewangian, tidak berhias. Ya, dohirnya seperti itu, batinnya itu merasa hina, merasa butuh, tenang, anteng maksudnya, nggak sombong. Anak-anak dibawa, mbah-mbah dibawa, orang-orang jumbo dibawa, orang-orang rentan dibawa, hewan dibawa. Nah setelah itu, setelah kumpul dan semua dibawa itu ya, kemudian rakaataini ya, kemudian wayusol ya, wayusolli dan sholat bihim. Jadi wayusolli sholat sopo imam ya bihim dengan masyarakat tersebut rakaataini, 2 rakaat, ka sholatil aidaini, seperti sholat id. Salah-salah sudah tadi, sudah tahapnya tadi ya, 3 hari puasa dan tobat, tadi apa, sodako, terus kemudian berhenti melakukan dolim gitu. Kalau semua perang gencatan ya kan, tukaran ya gencatan. Kemudian hari keempat keluar dengan tidak berhias, kemudian tidak pakai wewangian ya. Terus anak-anak dibawa, orang tua tadi dibawa, kemudian imam ngajak sholat bersama-sama 2 rakaat. Sholatnya ini seperti sholat id. Apa maksudnya? Rakaat pertama takbirnya 7 kali, rakaat kedua takbirnya 5 kali. Nih, ini penting. Ya, itu dia persis sama dengan sholat id sholatnya. Saya mau tanya ke teman-teman, kemarin saya lupa ketika menjalankan sholat id. Ketika sholat id itu, ketika takbir itu yang jenengan baca apa setelah takbir? Kan takbirnya 7 kali, gitu. Allahu Akbar. Itu yang jenengan baca setelah takbir apa? Apa baca? Enggak baca apa-apa, Apa mbak? Enggak baca apa-apa. Itu ada zikirnya, ada tasbihnya dong. Apa, mbak? Enggak tahu. Ya, ya. Jadi di sela-sela apa? Dia nggak baca apa-apa, ya nggak apa-apa. Itu juga sunnah hukumnya gitu ya. Tapi itu abdulnya itu kan ada bacaannya. Setelah takbir apa bacanya? Baca adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bacanya itu. Masa gak ngerti? Ya, bacanya itu. Itu ya teman-teman ya. Ya. Oke. Terus kemudian setelah sholat 2 rakaat seperti sholatnya sholat id, yaitu rakaat pertama membaca takbir 7 kali, rakaat kedua membaca takbir 5 kali. Tsumma yaktubu, kemudian imam atau orang lain itu melakukan khutbah. Ya. Tsumma yaktubu, kemudian khutbah ba'dahuma, setelah sholat 2 rakaat. Nah, tapi ini ada bedanya sedikit. Ada bedanya sedikit. Di penjelasannya ada.
Ini kan thumma yakhtubu. Ini ada penjelasan di dalam thumma yakhtubu laluban khutbataini. Ka khutbatain ya. Ka khutbataini aidaini, seperti khutbahnya sholat id fil arkan, di dalam rukunnya wal ghairi ha, atau selainnya arkan lagi. Nah ini tapi yastaghfirullah ta'ala fi khutbataini. Badal takbir. Nah, khutbahnya itu persis dengan rukun-rukunnya khutbah. Apa namanya? Sholat id. Apa maksudnya? Kan sholat id kemarin itu kan ketika khutbah itu, khutbah pertama baca takbir 9 kali, ketika khutbah kedua baca takbir 7 kali. Nah, kalau di sholat istisqa ini takbirnya dirubah. Apa dirubah? Dengan istighfar. Jadi akhirnya apa? Membaca istighfar. Di khutbah pertama itu membaca istighfar 9 kali, di khutbah kedua membaca istighfar 7 kali. Ini bedanya. Nah, ini ternyata rumit ya. Ya memang rumit. Orang-orang ketoknya syukur-syukur 2 rakaat sholat istisqa, ya orangnya nabur. Kecuali kalau jenengan waliullah ya. Jangan saja di ijabah. Kita orang ini banyak dosanya ya. Itu katanya. Ya kita itu apa namanya, yang wajib mendoakan orang tua yang meninggal itu kan anaknya. Iya benar. Tapi kalau anaknya banyak dosa, gimana? Ya akhirnya mengajak tetangga-tetangganya dan orang yang dianggap lebih bersih, lebih sedikit dosanya. Akhirnya terjadilah zikir bersama, doa bersama, sebetulnya gitu. Nah, jadi ini istighfar, diganti istighfar takbirnya. Sehingga apa? Sehingga itu bacaannya itu seperti apa istighfarnya? Istighfarnya adalah di dalam itu ada. Istighfarnya adalah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya kan? Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini dari harokati aja, ya. Maksudnya enggak saya maknai, tapi bacaannya ini. Jadi apa namanya, khutbahnya itu khotib baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 9 kali di khutbah pertama. Kalau khutbah kedua dibaca 7 kali. Nah tadi setelah khutbah, belum setelah khutbah. Jadi ketika khutbah itu, setelah sholat 2 rakaat kemudian khutbah wa yuhawwilu. Nah itu kan dipikirnya wa yuhawwilu, dan memindah. Siapa yang memindah? Imam atau khotib. Khotib itu memindah. Memindah apanya? Rida'ahu, selendang. Nah ini penting. Khotib itu di sini tunjukkan bahwa selendang. Ketika sholat ini kan di sini memindah selendang biyaminihi. Mana ini? Ya, tulis. Yang ini gitu ya. Kok nggak kita ya kucing.
yaminihi yasaruhu biyaminihi yasaruhu. Ini tidak kelihatan, kalau kelihatan nanti semua baca tidak salah. Tapi artinya ini kalau yamin itu masuk kanan, yasar itu kiri. Jadi gini maksudnya. Jadi sebelum ketika sholat selendang itu maksudnya di semacam inilah ya. Coba apa ya? Apa jadi? Serban. Posisi di kanan. Itu ketika khotbah itu memindah dari kanan ke kiri. Terus ada penjelasan lagi. Selain kanan dan kiri, wa a'lahu asfalahu, yang awalnya di atas ke bawah, berada di bawah. Gini Mas Bro. Yang ini kan di kanan, posisi di atas, ya. Nah, ini pindah ke kiri, yang atas jadi bawah. Nah, kita paham ya? Ini juga termasuk cara. Jadi ini selendang ini juga penting di sholat istisqa. Dan ini kemudian kalau di penjelasan di sana, ini kemudian diikuti oleh semua jamaah. Yang awalnya selendangnya di kanan dirubah ke kiri, yang awalnya di atas posisi di bawah. Paham ya? Atas bawah paham tadi? Paham ya? Maksudnya apa? Ini kan awalnya saya ulang lagi. Nah, ini kanan, ini atas, ini bawah. Gitu. Nah, kemudian ketika dipindah kiri, yang awalnya atas jadi di bawah. Gitu. Semua memindah seperti itu. Jadi ketika nanti sholat istisqa, kalau ada sholat istisqa, jadi nanti sholat istisqa, jadi ketika sholat bawah selendang. Harus selendang ya Pak? Ya maksudnya selendang itu semacam apa ya bahasanya itu? Kalau sajadah gitu nggak bisa? Ya bisa, untuk selendang ini nggak ada ketentuan masalahnya. Ya selendang tapi sajadah kan untuk sholat ya. Gitu. Atau serban. Izin bahasanya selendang. Terus kemudian selanjutnya adalah wayukiru dan memperbanyak sopo khotib. Nah, khotib itu memperbanyak minat doa dari doa. Di dalam khutbahnya itu memperbanyak doa, wal istighfar dan istighfar. Ya, memperbanyak doa dan istighfar. Ini ada penjelasan di dalam juga. Ini kenapa kok saya jelaskan kalian dalam juga, karena biar jelas, karena ini agak sedikit jelas, akan lebih jelas ketika ada dalam perinciannya. Ini ada penjelasan seperti wayufiru minat doa sirron wa jahron. Ini jadi khotib itu memperbanyak doa, memperbanyak doa sirron wa jahron. Dalam situasi siri itu tidak dibaca keras atau dibaca keras. Ini digarisbawahi. Kalau seumpama si khotibnya itu membaca doanya itu siri, tidak keras, tidak keras. Kalau khotibnya membacanya siri, maka si makmum masyarakat itu juga melakukan doa sendiri secara siri. Tapi kalau seumpama khotibnya itu berdoanya, ya kan, berdoanya itu dengan jahar, dengan keras, ya, wahaitsu jahro atau wahaitsu jaharo. Sekiranya itu sekiranya
khotibnya itu baca doanya itu dijaharkan, jaharake sopo khotib itu doa aminu. Kalau semua khotib itu doanya kok keras jahar, maka makmum mengamini. Kalau khotibnya bacanya sirri, maka makmumnya berdoa secara sirri. Tapi kalau semua khotibnya jahar, maka makmumnya mengamini. Tuh. Mengamini. Terus kemudian wa yukthiru al-khatib berminat istighfar. Nah, istighfar tadi maksudnya apa? Memperbanyak istighfar. Wa yaqra'u qaulahu ta'ala. Maksudnya apa? Masuk berbanyak istighfar, dan khatib itu mengucapkan dawuhnya Allah apa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ya kan? Terus kemudian yursilu as-samaa alaikum midrara gitu. Jadi membaca itu